Selamat siang bagi kita semua. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Kosta. Kali ini kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Materi di kelas 11 IPA semester 3. Oke, baiklah, kita mulai. Kekhasan atom karbon. KD 3.1 menganalisis struktur atom dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Tahukah kamu gambar 1 dan 2? Di sini ada 2 gambar. Yang pertama, pernahkah kalian membakar sate? Apa yang terjadi jika daging tersebut terlalu lama dibakar? Tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna hitam. Ini kita lihat ya. Ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, di dalam gambar 2 ini, tahukah kalian jika kita membakar kayu akan menjadi abu? Dan abunya berwarna hitam atau menjadi arang ya, warna hitam. Nah, dari kedua peristiwa ini muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama? Sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula. Nah, atom karbon atau dengan rumusnya C merupakan atom yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam. Mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat menyusun senyawa di alam? Nah, untuk itu mari kita lebih lanjut, yaitu membahas tentang kekhasan atom karbon. Apa saja kekhasan atom karbon? Yang pertama, memiliki 4 elektron valensi. Nah, atom karbon dengan nomor atom 6, dia terletak pada golongan 4A dan periode kedua, di mana konfigurasi elektronnya yaitu 2, 4. Nah, 4 di sini menunjukkan dia kulit paling luar, itu merupakan elektron valensi. Berarti karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, nanti digambarkan menurut Lewis ya, lambang Lewis nanti 4 elektron valensi ini digambarkan dengan atau dilambangkan dengan titik atau dot. Nah, ini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu elektron valensinya. Jadi ini merupakan lambang Lewis ya. Nah, menurut aturan oktet, suatu atom akan mencapai kestabilan apabila dia memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Dan atom-atom seperti gas mulia dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Ataupun nanti ada juga duplet. Nah, yang kedua, dia dapat membentuk ikatan kovalen. Jadi kekhasan atom karbon yang kedua adalah membentuk ikatan kovalen. Nah, untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, nah atom karbon membentuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen di sini yaitu melalui penggunaan 4 pasang elektron ikatan dengan sesama atom karbon maupun nanti dengan atom yang lain. Nah, itu
dia dapat membentuk ikatan kovalennya. Jadi artinya di sini dia menggunakan 4 elektron valensi yang dia miliki untuk berikatan dengan sesama atom karbon maupun dengan atom yang lainnya. Nah, menurut aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan satu garis. Itu satu garis. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana adalah CH4 atau metana. Nah, ini C tadi memiliki 4 elektron valensi, misalkan dengan tanda atau lambangnya dot. Tadi ini titik. 1, 2, 3, 4. Dia berikatan dengan atom hidrogen. Kita ketahui bahwa hidrogen itu memiliki nomor atom 1, maka elektron valensinya 1. Ini 1 yang tanda cross, 1, 1, 1, 1 digunakan bersama. Karbon sekarang di sini sudah 8 oktet, sedangkan hidrogen nanti duplet, yang mengikuti aturan duplet. Jadi ini nanti memberikan 1 elektron masing-masing. Karbon memberikan 1, hidrogen memberikan 1, digunakan bersama. Itulah ikatan kovalen ya. 1 kovalen tunggal namanya ini. 1, 2, 3, 4 itu ya. Itu jadi dia dapat membentuk ikatan kovalen ya. Itu yang tunggal tadi ya. Sekarang kita lihat ikatan kovalen yang rangkap 2 maupun rangkap 3. Ikatan kovalen dapat terbentuk berupa ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Contoh, ikatan kovalen tunggal adalah dari alkana yaitu etana, di mana rumus molekulnya adalah C2H6. Kita lihat di sini, C karbon, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Nah, ini berikatan dengan hidrogen dan sesama atom karbon. Jadi dia 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi dia dapat dikatakan dia tangannya 4. Kalau dia tunggalnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi satu garis dihitung 1 ya. Itulah ikatan kovalen tunggal. Yang kedua contohnya adalah etena. Yaitu dari golongan alkena dengan rumus C2H4. Kita lihat di sini karbon C ini rangkap 2, ini dihitung 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah itu ya tangannya 4. Ikatan kovalen rangkap 2 karena ini 2 pasang ya. Ini 2 pasang digunakan secara bersama-sama. Kemudian etuna. Etuna itu dengan rumus molekul C2H2 atau juga disebut namanya asetilena. Nah ini rangkap 3. Nih perhatikan. C 1, 2, 3, 4. Nah karbon yang ini juga 1, 2, 3, 4. Nah ini namanya ikatan rangkap 3. Jadi kekhasan atom karbon yang kedua tadi dapat membentuk ikatan kovalen. Baik kovalen tunggal, rangkap 2 maupun 3. Nah, yang ketiga, kekhasan atom karbon adalah membentuk rantai lurus. Nah, ini sebagai contoh pentana C5H12 ini dari golongan alkana. Gambarkan yaitu C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini rantai lurus namanya ya. Jadi di sini mengikat atom H sebanyak 3, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2. Jadi dia supaya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, atau dituliskan CH3, CH2, 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 CH3. Contoh yang kedua dari golongan alkena rantai lurus butena. Nah, ini ya. C4H8. C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini perhatikan 1, 2, 3, 4. Ini C yang ini 1, 2, 3, 4. Ini dihitung 2. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini rantai lurus. Ini rantai lurus tidak bercabang. Ini juga rantai lurus. Nah, kekhasan atom karbon yang keempat adalah
dapat membentuk rantai bercabang. Jadi selain rantai lurus ada juga rantai bercabang. Contohnya 2 metil pentana C6H2. Ini bukan 24 ya. Ini ya. Kalau pentana itu kan C-nya 5. Jadi C6H14. Ini 14 ya, bukan 24. Maaf, salah. Nah, ini boleh dari kanan ini atau dari kiri memberikan cabangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rantai lurusnya ada 5. Nah, ini bercabangnya ini dia mempunyai metil, gugus metil namanya. Makanya namanya ini 2 metil pentana. Ini juga 2 metil butena. Bercabangnya apa? Ini cabangnya metil. Jadi selain membentuk rantai lurus, dapat membentuk rantai bercabang. Itu kekhasan atom karbon yang keempat. Nah, yang kelima, dia dapat membentuk rantai siklik atau tertutup. Contohnya adalah sikloheksana C6H12. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nah, ini H12-nya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Tertutup nih, tertutup ya. Jadi tidak lurus dan tidak bercabang, tapi dia adalah tertutup. Sama, contoh yang kedua, siklopropana nih. Tertutup kan, C ini tertutup. Itulah contoh rantai karbon yang membentuk rantai siklik, yaitu sikloheksana dan siklopropana. Itulah kekhasan atom karbon yang kelima, yang terakhir. Nah, rangkuman dari semuanya itu, kekhasan atom karbon dapat disimpulkan ada 5. Yang pertama memiliki 4 elektron valensi, yang kedua dapat membentuk ikatan kovalen, yang ketiga membentuk rantai lurus, yang keempat membentuk rantai bercabang, dan yang kelima membentuk rantai siklik. Nah, itu saja kekhasan atom karbon. Terima kasih. Lain kali nanti akan kita buat video selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.